Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aunisa dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Manajemen Perbankan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P, dan juga jelaskan tentang studi kelayakan kredit. Jawaban nomor 1 yaitu saya akan menjelaskan 5C terlebih dahulu. 5C itu, C yang pertama adalah karakter. Dilihat dari latar belakang calon nasabah atau peminjam yang mengajukan kredit kepada bank. Karakter ini dilihat dari sesi wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya yang melakukan wawancara ini adalah customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam, apakah pernah memiliki catatan kriminal atau bahkan kebiasaan buruk keuangan lainnya seperti tidak melunasi pinjaman. C yang kedua yaitu capacity atau biasa disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang dihasilkan oleh calon nasabah ini. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah ini tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Selanjutnya yaitu kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang akan meminjam untuk usaha atau bisnis. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. C yang keempat yaitu kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada pihak bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang telah diberikan. Oleh karena itu, idealnya jaminan yang bersifat fisik atau non-fisik ini lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan. C yang kelima yaitu condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah. Jika memang kondisi perekonomiannya sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, maka pihak bank biasanya akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti, yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu 7P. P yang pertama yaitu personality. Personality yaitu kepribadian dari calon nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari 5C. P yang kedua yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya, pihak bank mengklasifikasi nasabah itu berdasarkan modal yang dimiliki, berdasarkan kepribadian, loyalitas, dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi ini, akan ada perbedaan juga dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. P yang ketiga yaitu purpose. Purpose itu adalah apa atau bagaimana tujuan nasabah dalam meminjam kredit kepada pihak bank. Misalnya tujuannya yaitu untuk usaha, untuk investasi, atau untuk biaya pendidikan. P yang keempat yaitu prospek. Prospek itu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.
P yang kelima yaitu payment. Payment ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan membayar si calon nasabah ini. Payment ini biasanya dilihat dari bagaimana kelancaran usahanya, bagaimana sumber pendapatan usahanya, hingga bagaimana prospek dari usaha tersebut. P yang keenam yaitu profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan laba atau keuntungan. P yang ketujuh yaitu protection. Kriteria protection ini mengacu pada jaminan yang diberikan oleh nasabah. Selain jaminan barang seperti aset rumah atau aset perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya yaitu pengertian dari studi kelayakan kredit. Studi kelayakan kredit adalah cara untuk menghitung atau menganalisis kelayakan kredit dari suatu usaha atau organisasi. Studi kelayakan kredit juga memiliki beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek AMDAL. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Diketahui waktu 3 bulan, nominal 300 juta, bunga 10% dan pajak 15%. Pertama kita menghitung bunga 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12. Hasilnya adalah 2.500.000. Sekarang mencari pajak, yaitu pajak 15% dikali hasil dari bunga yaitu 2.500.000 sama dengan 375.000. Selanjutnya mencari bunga bersih setiap bulan, yaitu caranya dengan bunga 2.500.000 dikurangin hasil pajak yaitu 375.000, hasilnya 2.125.000. Dan yang terakhir mencari bunga selama 3 bulan, yaitu 3-nya dari 3 bulan ini dikali bunga bersih dikali 2.125.000, hasilnya adalah 6.375.000. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasarannya. Secara umum tujuan manajemen pemasaran bank yaitu ada 4. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara terus-menerus. Yang kedua yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan, dalam artian bank menyediakan berbagai macam produk sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu ada 5. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi itu barang maupun jasa yang dihasilkan haruslah murah sehingga bisa dibuat kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan haruslah bagus sehingga bisa menarik konsumen. Selanjutnya itu yang ketiga adalah konsep penjualan. Pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian, dalam artian perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan karena barang tidak dibeli tetapi barang harus dijual. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep ini tidak hanya menekankan kepada kepuasan konsumen tetapi juga kepada manfaat bagi orang lain. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.